Buat teman-teman yang tahu stand mic murah gitu ya, yang bisa dari sini ke sini atau dari sini ke sini, dari manapun pokoknya bisa kayak gini posisinya, terus micnya bisa langsung ke mulut saya gitu ya. Boleh komen di bawah, tapi harganya jangan sampai 100.000 karena mic saya ini TUF Studio BM800 juga harganya nggak nyampe 100.000 gitu ya. Masa saya beli stand mic harganya 100.000 sedangkan micnya nggak nyampe 100.000, kan sayang juga gitu. Jadi Oke, halo semuanya, kembali lagi bersama saya Jofri Gantara Putra di channel Pemula IT pastinya. Dan di video kali ini kita akan memasuki segmen Ngobrol IT. Ya, di depan kalian sudah ada sebuah kotaknya doang. Kenapa kotaknya doang? Karena power supply-nya lagi saya pakai dan sudah saya pakai selama 1 tahun lebih, yaitu FSP HV Pro 85 Plus ATX 3.0. Kayak ada yang ketinggalan ya, FSP HV Pro 650 watt 85 Plus ATX 3.0. Ngomong-ngomong, PSU ini sudah sedikit saya bahas di video sebelumnya ya. Boleh cek kanan atas, itu video 1 tahun lalu. Dan terima kasih kepada FSP Indonesia yang telah support saya satu power supply FSP seri HV Pro ini yang kapasitas 650 watt, karena ini sangat mantap. Kenapa sangat mantap dan kenapa saya bahas lagi di video kali ini gitu ya. Sebagai spoiler aja, di sini ada sebuah VGA card ya. Teman-teman kalau bisa nebak bisa komen di bawah. Harusnya sih nggak akan kedebak ya, karena maksudnya nggak akan kelihatan gitu ya, karena ini ngeblur gitu ya, fokusnya ke muka saya aja untuk si lensanya, jadi harusnya kalian nggak akan bisa baca ya, harusnya, tapi nggak tahu. Saya ingin bahas power supply ini karena power supply ini yang menyelamatkan hidup saya. Nggak selebay itu juga sih. Pada intinya power supply ini tuh yang bikin beberapa masalah pada PC saya sebelumnya tuh hilang, dan yang bikin saya nggak perlu ganti power supply lagi selama setahun atau mungkin bahkan hingga 3 tahun ke depan ya. Loh, kenapa bang? Emang 650 watt cukup? Dan ini kan cuma 80 plus bronze gitu ya, bisa dibilang nggak nyampe 80 plus platinum. Ini PSU-nya juga murah banget kok, percaya diri banget ini bisa dipakai sampai beberapa tahun lagi. Oke, kita akan bahas soal itu, dan yaudah langsung saja kita masuk pembahasannya, let's go. Oke, pengalaman saya pakai power supply ini yang saya mention tadi adalah soal power supply ini menyelamatkan hidup saya. Kenapa? Sebenarnya soal ini saya juga udah bahas di video sebelumnya juga, boleh cek kanan atas lagi, tapi ya kita akan bahas sedikit aja di video kali ini. Jadi sebelumnya saya pakai sebuah PC LGA 775 yang sebelumnya tuh pakai power supply build up 300 watt gitu ya, dimana saya juga udah cerita di video kanan atas harusnya bahwa PC saya tuh bermasalah, dan permasalahannya ini agak bingung ya. Saya mikir ini RAM-nya bisa jadi bermasalah karena tiba-tiba sering BSOD, kadang tiba-tiba no display, setelah cabut pasang RAM tiba-tiba jalan. Bisa jadi motherboardnya, karena setelah cabut pasang RAM pindah-pindah slot juga tetap kayak gitu, bahkan pernah coba satu keping RAM doang tetap kayak gitu. Itu bisa jadi karena motherboardnya, dan bisa jadi CPU sih jarang ya, kalau cepat rusak tuh jarang banget CPU kayak gitu. Dan yang terakhir bisa jadi power supply. Tapi yang menjadi masalah adalah waktu itu saya nggak punya power supply lain gitu ya untuk mengganti atau menganalisa gitu ya, ini penyebabnya karena apa gitu ya. Kalau saya punya minimal motherboard yang beda atau minimal punya power supply yang beda, saya bisa menganalisis gitu ya, atau saya bisa langsung menyimpulkan ini masalahnya dari mana. Karena kalau kita ganti power supply misalnya dan tiba-tiba bener, berarti power supply yang bermasalah. Dan pada saat itu selama hampir kalau nggak salah 1 bulan saya tersiksa dengan kadang PC tiba-tiba no display atau kadang tiba-tiba BSOD gitu. Dan kenapa saya tersiksa? Karena ya saya ada kerjaan dan juga ada tugas gitu ya. PC saya tuh kalau misal bermasalah terus, saya jadi nggak bisa ngerjain kerjaan saya dan juga tugas saya. Jadi semenjak saya disupport FSP HV Pro 650 watt 85 plus ATX 3.0 ini, masalah saya hilang gitu ya. Dan fix penyebabnya adalah power supply saya yang bermasalah. Dan setelah itu saya pakai power supply ini untuk beberapa dekade, nggak juga sih, beberapa bulan gitu ya, bahkan hampir 1 tahun gitu ya. Saya pakai power supply ini untuk menopang PC saya yang pakai Nvidia GT 630 dan juga Intel Core 2 Quad Q 9650. Bang, itu kan kentang banget, ngapain pakai power supply segede gini gitu ya? Emang nggak mau bazir gitu ya? Itu kan PC cuman GT 630, nggak butuh power pin, ngapain pakai power supply segede gini? Oke, kapasitas 650 watt ini dengan harga, kita langsung spill aja harganya di 700 ribuan gitu ya. Ini di bawah 1 jutaan udah bisa dapat FSP HV Pro 650 watt kapasitas 650 watt dan tersertifikasi 80 plus bronze yang bener-bener udah terdaftar gitu ya, nggak cuman stiker doang atau mungkin klaim palsu gitu ya. Dan kalian udah tahu sendiri gitu ya, brand FSP itu udah dari tahun 1100, nggak juga sih, dari tahun 90-an udah buat power supply yang berkualitas, bahkan untuk PC-PC build up juga. Kalau nggak salah ada tuh PC-PC
build up yang pakai PSU build up dari FSP juga. Dan ya banyak juga beberapa teknisi gitu ya, dan juga beberapa kang rakit komputer yang rekomendasiin FSP, walaupun FSP yang bekas juga, yang kapasitas 500 watt dari seri yang kalau nggak salah Hexa gitu ya, yang harganya itu 200-300 ribuan. Itu banyak kang teknisi komputer yang ada yang merakit PC budget minim, rekomendasinya pakai PSU itu atau nggak PSU Micronix atau Cooler Master. Jadi secara brand gitu ya, FSP ini udah sangat memiliki reputasi yang sangat baik dan juga terjamin lah kualitasnya. Jadi ya kalian nggak perlu mikir ini PSU sabun atau PSU abal-abal gitu ya, walaupun ada yang komen juga di video sebelumnya HV Pro itu laba-laba juga. Saya bingung gitu, kok bisa brand segede gini gitu ya, ada orang yang masih nggak percaya gitu. Jadi yaudah biarin aja gitu ya, yang penting ini buktinya power supply ini berkualitas dan juga awet, dan ya selama 1 tahun gitu ya saya pakai aman-aman aja. Lobang itu kan cuma 1 tahun gitu ya, 1 tahun kan bisa aja hoki gitu. Emang abang pakai VGA apa ya? Paling VGA GT630 ya, nggak salah sih. Selama beberapa bulan tuh saya cuman pakai VGA GT630 sampai bulan apa ya, Maret atau April saya lupa, atau Februari bahkan. Ada salah satu subscriber setia pemula IT ya, Bang Anonymous gitu ya, beliau ini menyumbangkan satu VGA card RX 580, dan ya ini dia VGA cardnya. Kayaknya kecil banget sih kalau dari kamera ya. VGA card itu tuh artefak, dan ya VGA card itu tuh cukup boros daya dan butuh 1 kali 8 pin power. Pada akhirnya saya pindah ke RX 580 dan langsung saja gitu ya, saya habis gitu upgrade lagi ke RX 5700 XT, lalu saya nyoba juga upgrade ke 5700 XT gitu ya, dan juga ada RX 6600, RX 6700 XT, RX 7600, RX 7700. Aduh, ke-spill deh VGA cardnya, nanti kita akan bahas ya. Intinya gitu ya, dengan kapasitas 650 watt, walaupun kalian sebelumnya pakai PC jadul atau PC hore gitu ya, atau baru mau rakit PC budget 2 jutaan ke atas, itu nggak salah ya kalau kalian rakit PC pakai power supply baru yang punya garansi yang panjang dan dari brand yang berkualitas dengan kapasitas yang cukup besar, minimal 550 watt. Karena kedepannya kalau kalian mau upgrade VGA card, upgrade CPU bahkan gitu ya, kalian nggak perlu ganti power supply lagi, karena nggak takut si kapasitasnya ini nggak bisa nopang VGA card yang akan kalian upgrade kedepannya gitu. Contohnya saya tadi gitu ya, udah sampai VGA card kayak RX 6700 XT dan juga RX 7700 XT gitu ya. Power supply ini masih bisa nopang VGA card kelas menengah ke atas tadi. Kemungkinan nanti saya akan coba juga gitu ya RX 6800 atau 7800 XT, karena bisa dibilang di tech power up itu kalau nggak salah rekomendasi power supply itu 650 watt, dan nanti kita akan coba aja apakah bisa gitu ya power supply 650 watt yang harganya cuma 1 jutaan ke bawah menopang VGA card sekelas RX 6800 atau RX 7800 XT yang itu butuh daya yang lumayan gede gitu ya. Ya itulah keuntungan kalau kalian walaupun rakit PC budget minim gitu ya, tapi pakai power supply yang baru dan juga berkualitas dan kapasitasnya yang cukup besar dengan harga yang bisa dibilang cukup bersaing. Dan ya saya lihat juga sih pesaingnya sih harganya ada yang di atasnya ada yang di bawahnya, tapi dengan seperti yang saya bahas di video kanan atas gitu ya, ini masuk tier list yang cukup bagus di kelasnya dibandingin si pesaingnya. Selain karena kapasitas 650 watt yang bikin kalian nggak perlu khawatir lagi gitu ya kalau kalian mau upgrade VGA card atau CPU, dengan pilih brand yang berkualitas dan juga memiliki reputasi yang sangat baik seperti FSP ini, kedepannya kalian jadi nggak perlu khawatir PC kalian tuh rusak gitu ya, karena FSP HV Pro ini walaupun kelas bawah tapi udah punya beberapa sistem proteksi yang cukup lengkap di kelasnya, seperti OCP, OVP dan lain sebagainya gitu, sehingga kalian nggak perlu khawatir lagi gitu kalau tiba-tiba listrik rumah kalian tuh ada masalah. Walaupun ya kalau ada masalah pada listrik rumah kalian tuh jangan berharap pada power supply terus gitu ya, benerin dulu lah listrik rumah kalian gitu ya, sehingga elektronik selain PC kalian tuh juga jadi lebih aman lagi. Tapi dengan adanya power supply yang berkualitas gitu ya, jadi kalian nggak perlu khawatir lagi komponen PC kalian rusak karena tiba-tiba ada ketidakstabilan listrik, karena sistem proteksinya udah cukup lengkap gitu ya. Dan yang terpenting power supply berkualitas dari brand yang udah jelas-jelas bener gitu, punya garansi yang cukup panjang gitu ya. Oke, tadi saya bilang 3 tahun ke depan kemungkinan saya nggak akan upgrade power supply lagi. Kenapa? Karena ya emang itu tujuan beli power supply gitu ya. Kecuali saya butuhnya pakai RTX 4090 untuk pribadi gitu ya, atau mungkin RX 7900 XTX gitu. Kemungkinan sih saya nggak akan pakai power supply VGA card kelas atas untuk PC pribadi yang saya gunakan gitu ya. Mungkin suatu saat untuk test bench saya butuh aja gitu ya power supply yang lebih gede dari 650 watt. Tapi untuk pribadi selama 3 tahun ke depan gitu ya, atau mungkin beberapa tahun ke depan, saya nggak kepikiran untuk upgrade VGA card yang kelas atas dan juga CPU yang kelas atas gitu, kecuali balik lagi untuk test bench saya. Jadi untuk pribadi sih saya nggak ada masalah pakai power supply berkapasitas
650 watt karena game yang saya mainin juga paling Genshin Impact dan juga paling GTA 5, apalagi ya CS2, Valorant, dan dimana itu nggak butuh VGA card kelas atas juga. Bagi saya sih di resolusi 1080 sampai 1440p gitu udah cukup untuk main game yang saya sebutkan tadi, walaupun monitor saya cuma 768p gitu ya. Dan ya begitulah teman-teman, saya pakai power supply FSP HV Pro 650 watt selama 1 tahun lebih dikit ini. Dengan power supply ini saya juga jadi lebih tenang untuk ganti-ganti VGA card yang sampai Radeon RX 7700 XT gitu ya. Saya udah ngetes berapa VGA card AMD gitu ya, dan ya aman-aman aja dan pasti aman-aman aja gitu, karena ini power supply yang berkualitas. Balik lagi, walaupun efisiensinya cuma 80 plus bronze dan ini kelas yang bawah, tapi bagi saya itu nggak masalah selama ini PC untuk penggunaan pribadi saya aja. Kecuali untuk balik lagi kalau tes bench gitu ya, kalau saya kedepannya butuh untuk ngetes VGA card kelas atas lainnya kayak RX 7900 XTX gitu ya, saya nggak mungkin pakai power supply ini, nggak cukup gitu ya. Tapi untuk pribadi saya nggak masalah pakai 650 watt karena ya saya balik lagi tadi cuma main game dikit doang gitu, dan ngedit video 1080p udah cukup banget. Dan ya pada intinya pengalaman saya pakai power supply ini sangat mantep gitu ya. Ini udah aman banget, udah cukup banget untuk kebutuhan saya, dan ya ini juga power supply berkualitas, jadi ini saya nggak perlu takut lagi kalau misal ada masalah listrik. Dan ya itulah pengalaman saya pakai power supply FSP HV Pro 650 watt 85 plus ATX 3.0 ini. Dengan pakai power supply ini saya jadi lebih tenang ke depannya kalau saya mau ganti-ganti VGA card kelas menengah ke atas dikit gitu ya. Kapasitasnya udah cukup, dan juga kalau misal tiba-tiba ada masalah listrik saya juga jadi nggak perlu khawatir banget gitu ya tiba-tiba PC saya rusak, karena ini power supply-nya udah punya beberapa sistem proteksi yang cukup lengkap. Dan mungkin terakhir sebelum akhir, saya mau ngasih beberapa saran ke teman-teman, bahkan buat teman-teman yang mau rakit PC budget minimum pun nggak salah kalian beli power supply berkualitas dengan harga yang cukup mahal gitu ya. Walaupun budget kalian untuk rakit PC Kerehore itu jadi kebatas, tapi dengan pilih power supply yang berkualitas seperti FSP HV Pro yang kapasitas 550 watt aja minimal, kedepannya kalian nggak perlu mikir-mikir atau ganti power supply lagi untuk upgrade VGA card atau upgrade beberapa komponen lainnya gitu ya. Tapi dengan catatan budget kalian tuh di atas 2 jutaan. Kalau di bawah itu jangan deh ya, nanti budgetnya udah kepotong gede gitu ya sama power supply, jadinya nggak dapat performa yang mantap. Kalau kalian budgetnya di atas 2 jutaan atau mungkin 3 jutaan, ya kalian beli aja power supply yang baru gitu ya, seperti FSP HV Pro 650 watt 80 plus bronze ini, karena kedepannya jadinya kalian nggak perlu khawatir lagi kalau mau upgrade beberapa komponen. Dan terakhir banget saya mau ngasih contoh rakitan PC yang pakai FSP HV Pro 85 plus ATX 3.0 ini, dari kelas Kerehore hingga kelas menengah ke atas. Oke teman-teman, karena udah hujan dan saya juga udah ngomong selama 20 menitan lebih, terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jika ada pertanyaan boleh komen di bawah, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, like jika suka. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kesalahan dalam penyampaian informasi. Saya Jofren Putra, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.